Di sini kita akan melakukan tes modeling, tes drive modeling. Oke, selamat datang kembali di channel One Future Solution. Terima kasih sudah mampir di video ini. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Setelah teman-teman melihat video-video tutorial SolidWorks sebelumnya, di sini kita akan melakukan tes modeling, tes drive modeling. Kita akan mencoba untuk menggambar model berikut. Kita namakan model ini sebagai lempengan. Kalau kita lihat, ini cuma model plat kotak seperti ini, kemudian ada semacam emboss kayak bentuk nut atau mur ya. Jadi kita akan membuat model ini menggunakan fitur-fitur yang pernah kita bahas di video-video sebelumnya. Oke, kita mulai saja. Kita bisa masuk ke SolidWorks kita. Oke, kemudian kita bisa buat new part di sini. New part. Kemudian sesuaikan unit sistemnya 5 meter per second. Apabila kita ingin isometric view dari model kita tadi berdiri semacam contoh atau semacam gambar yang kita lihat tadi, maka kita akan membuat sketch utamanya di top plane. Sketch utamanya berupa kotak biasa. Kita masuk sketch di top plane, klik kanan top plane, sketch. Kemudian kita bisa bikin center rectangle. Kita klik folder menu rectangle, kita pilih center rectangle. Kita mulai dari tengah atau dari origin, keluar seperti ini. Kemudian kita escape. Lalu kita bisa tambahkan dimensi. Semua dimension satu sisi saja. Klik dimensinya 41,9 tadi. 41,9. Kemudian kita bisa escape. Di sini untuk sisi yang lain kita ingin samakan, tinggal kita tambahkan relation equal saja. Kita pilih dua item ini, satu, jangan lupa tekan tanda kontrol. Dua, kita pilih yang ini, dua. Lepaskan kontrol, kemudian kita pilih equal supaya panjang garisnya sama. Jadi kita tidak perlu mendefinisikan panjang garis yang bawah karena dia sama seperti yang samping ini. Oke, kita sudah menambahkan relation equal ya. Kita bisa tekan escape. Nah, di sini kita sudah mendapatkan fully defined sketch atau sketch yang sudah lengkap. Kita bisa keluar, exit sketch. Kemudian tampilkan isometric, Ctrl 7. Lalu kita bisa extrude 2 mili saja. Kita bisa oke. Nah, setelah kita mendapatkan model utama ini, kita buat gundukan atau emboss seperti mold tadi, seperti nut tadi. Kita bisa bikin sketch baru di sini di atas permukaan hasil extrudan. Klik kanan. Kita masuk ke sketch dulu ya, sketch. Setelah kita masuk sketch, kita normal tuh Ctrl 8. Kemudian kita bisa buat polygon segi 6. Segi 6, biarkan inscribe circle. Kita mulai dari tengah, klik, keluar seperti ini. Setelah kita dapatkan polygonnya, kita escape. Kemudian kita definisikan salah satu sisinya ini supaya dia tidak bisa berputar lagi, semacam ini. Escape. Oke, klik salah satu sisinya. Kemudian kita pilih relation horizontal. Dia sudah tidak bisa berputar sekarang. Di escape dulu. Kemudian barulah kita tambahkan semua dimension. Ukurannya di lingkaran garis putus-putus ini. Kita klik 19,2. Kita bisa escape. Kita sudah dapatkan sketch yang fully defined atau sudah lengkap. Kita bisa keluar dari sketch. Exit edit sketch di sini. Kita bisa isometric, Ctrl 7 untuk memudahkan tampilan. Kemudian kita extrude lagi 3 mili. Nah, kali ini kita tambahkan draft atau kemiringan. Draft on atau off nya kita aktifkan. Klik ikonnya ini. Kita kasih kemiringan 45 derajat. 45. Reviewnya seperti ini ya. Jadi di extrude ke atas 3 mili dengan kemiringan 45 derajat. Kemudian kita bisa oke. Oke, sekarang kita akan menambahkan fillet atau radius untuk tepi ini. Radius 3,4. Kita aktifkan fillet. Lalu kita masukkan 3,4 sebagai besar radiusnya. Bentar ya untuk menyetujui nilainya. Kemudian kita pilih tepinya, jangan terburu-buru menggerakkan kursor. Jadi kita klik salah satu tepinya dulu, edge-nya ini kita klik. Kemudian muncul sensitive toolbar, kita bisa pilih yang paling kiri. Jadi dia otomatis memilih tepi yang lain yang disarankan oleh sensitive toolbar yang kita pilih tadi. Kemudian 3,4 kita pastikan. Kalau sudah selesai kita bisa klik OK. Nah, di sini kita akan menambahkan atau membuat plane baru untuk membuat cowakan di bagian bawah sini. Kita tambahkan plane baru, features, reference geometry, plane. Referensi pertamanya kita pilih permukaan yang atas ini ya. Ini kita klik. Nah, kalau kita lihat reviewnya, plane-nya ini di atas, tapi saya ingin ke bawah sini, ke bawah. Kemudian kita kasih jarak 2 mili saja, 2 mili. Kita klik di luar area semacam ini.
untuk melihat previewnya. Nah, jadi ketika kita sudah mendapatkan preview yang sesuai, kita bisa oke untuk menyetujui plane-nya. Di sini kita sudah mendapatkan plane 1 dengan jarak 2 mili dari permukaan paling atas, yaitu mewakili ketebalan 2 mili ini juga. Maksudnya seperti itu. Kemudian kita bisa buat sketch baru di plane 1. Kita klik kanan plane 1, kita masuk ke sketch. Oke, setelah kita masuk ke sketch, kita bebaskan pilihan ini dulu ya. Bebaskan dulu, escape. Kemudian kita akan menggunakan ini. Di bawahnya convert entities, kita akan menggunakan intersection curve. Jadi kita akan membuat sketch dari hasil perpotongan surface atau plane. Kita memilih surface yang ini ya, yang ini keseluruhan yang melingkar ini, memutari surface plane ini. Kita bisa memilihnya dengan klik saja seperti ini. Daripada kita mengklik surface-nya satu persatu memutar seperti ini, kita bisa klik kanan di surface yang ini, lalu kita bisa pilih select tangency. Jadi dia memilih surface yang ada hubungan tangennya terhadap surface yang kita pilih pertama. Oke, kita bebaskan dulu di sini, klik di luar area, bebaskan atau tekan escape ya, sama saja. Jadi klik kanan di salah satu surface-nya, select tangency. Jadi dia memilih surface yang memiliki hubungan tangent. Karena ini ada filletnya yang sudah kita buat tadi, maka dia otomatis memiliki hubungan tangent antara ke-6 face ini. Kemudian kita memilih plane satunya ini. Jangan lupa tekan dan tahan kontrol untuk memilih beberapa item. Kontrol. Lalu kita pilih plane 1 di sini bisa, atau plane 1 di sini. Kita klik plane 1, klik, lepaskan kontrol. Jadi di sini ada surface yang melingkar dan juga plane 1. Nah, kalau kita lihat di sini surface melingkar itu berpotongan terhadap plane 1. Kita akan mengambil garis yang berpotongan ini untuk dijadikan sketch menggunakan intersection curve tadi. Kita bisa masuk ke folder menu convert entities, tanda panah kecil di bawahnya ini. Lalu kita langsung klik intersection curve. Setelah kita memilih ini semua tadi ya, surface dan juga plane-nya, barulah kita pilih yang intersection curve. Nah, dia otomatis menghasilkan sketch yang berpotongan atau sketch hasil perpotongan dari surface dan plane 1 yang kita pilih tadi. Kemudian kita offset sketch ini ke dalam sebesar 2 mili. Kita bisa offset entities dulu, kita aktifkan offset entities. Kita masukkan besaran 2 mili. Lalu kita pilih sketch yang kita offset, garisnya yang ini adalah klik. Nah, di sini kalau kita lihat previewnya dia offsetnya keluar, padahal kita ingin ke dalam sini. Kita bisa reverse. Kalau misalkan teman-teman cuma memilih satu saja dari garis ini, kita bisa kosongkan select chain. Nah, jadi dia cuma memilih satu garis ini saja yang di offset. Tapi karena kita ingin memilih keseluruhan dari sketch profil ini, kita bisa gunakan select chain. Dia otomatis memilih chain atau sketch yang continue. Jadi semacam ini. Ketika previewnya sudah sesuai, kita bisa klik OK di sebelah sini. Di sini kita sudah mendapatkan sketch bagian dalam. Jadi kita mau gunakan sketch ini untuk memotong ke bawah. Sketch yang dalam ini. Nah, kemudian kita bisa klik kanan di garis paling luar ini, sketch paling luar, klik kanan, select chain juga. Jadi memilih yang continue, yang berkesinambungan. Setelah kita memilih ke semua item tadi, dia akan terdaftarkan di sini. Nah, garis yang paling luar ini, hasil intersection curve tadi, kita bisa jadikan garis bantu. Jadi kita centang yang for construction, jadi biar dia jadi garis bantu, supaya dia tidak terbaca di feature. Kita centang ya for construction, kita oke, close dialog di sini. Di sini dia sudah jadi garis bantu semacam ini. Nah, kemudian kita gunakan sketch yang dalam ini untuk memotong ke bawah. Kita bisa langsung saja exit sketch karena kita sudah mendapatkan sketch yang sesuai. Exit sketch di sini. Lalu kita bisa gunakan extrude cut. Di sini previewnya ke bawah, kita mau end conditionnya true all, tembus. Jadi tanpa mendefinisikan kedalaman lagi, jadi langsung tembus ke bawah. Kita aktifkan juga kemiringannya, draft on off ini, kita klik 45 juga. Tapi kita lihat previewnya 45 nya kebalik ya, harusnya keluar seperti ini. Kita klik saja yang draft out buat ini, kita centang. Ketika kita sudah mendapatkan preview yang sesuai, kita bisa oke. Lalu kita bisa lihat bagian bawah, di sini kita sudah mendapatkan jawakannya. Kemudian kita sembunyikan plane 1 ini karena dia mengganggu pandangan. Klik kanan plane 1, kita klik icon mata dicoret ini, hide ini, kita klik hide. Kemudian yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah menambahkan radius di tepi ini dan sini ya. Kita tambahkan radius 1 mili. Fillet kita masukkan besarnya 1 mili. Kemudian kita langsung pilih permukaan ini saja. Klik. Kenapa dia langsung memilih kedua edge yang kita ingin tambahkan fillet ketika kita klik permukaan? Nah, karena edge ini merupakan bagian luar dari permukaan yang kita klik. Seperti pada video sebelumnya, ketika kita memilih permukaan pada saat pemberian fillet atau radius, dia otomatis memilih edge terluar atau outer edge-nya dari permukaan yang kita pilih, semacam itu. Kemudian kita oke kalau sudah sesuai. Nah,
Nah, setelah itu kita akan menambahkan radius lagi untuk bagian dalam sini, bagian bawah di sebelah sini. Kita bisa kasih radius fillet lagi 0,5 mm. Nah, kali ini di sini cukup di permukaan datar yang ini. Kita klik. Nah, di sini previewnya sudah sesuai, kita bisa oke. Setelah itu kita bisa tambahkan radius 3 mm di sini. Radius fillet 3. Kali ini kita pilih tepinya ini, edge yang ini kita klik. Kalau previewnya sudah sesuai, kita bisa oke. Kemudian langkah terakhir kita perlu menambahkan lubang di sini, lubang sebesar 5,2. Kita bisa buat sketch baru, aktifkan sketch baru di permukaan datar bagian atas ini di kanan. Lalu kita masuk ke sketch. Oke, setelah kita masuk ke sketch, kita langsung gambar saja circle. Circle, kita mulai dari titik tengah atau origin seperti ini, klik, keluar, klik. Kemudian escape untuk mengakhiri comment circle, escape lagi untuk membebaskan pilihan ini ya, escape. Nah, semacam ini. Kemudian kita aktifkan smart dimension, kita klik yang ini, kasih 5,2. Oke, kemudian kita bisa escape. Kita sudah mendapatkan sketch lubangnya, kita keluar dari sketch sekarang, exit edit sketch. Nah, lalu kita extrude cut, kita tembus ke bawah, and kondisinya kita ganti through all, berarti through all. Lalu kita bisa oke. Nah, di sini kita bisa tampilkan pandangan isometriknya, Ctrl 7. Sekarang kita sudah mendapatkan model lempengan yang kita inginkan. Kita bisa save sekarang, save dengan nama lempengan. Kemudian kita save, tekan save, yes. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Apabila ada teman-teman yang ingin menambahkan komentar atau mau sharing ilmu, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman atau yang lain, terima kasih sudah di share dan terima kasih sudah di subscribe untuk channel What Future Solution. Sampai jumpa di video berikutnya.